Halo guys, welcome to my channel. Nah, perkenalkan saya Alvina Fauzia Duyanti akan mempersembahkan video kreatif dengan tema mekanisme peredaran darah. Selamat menyaksikan. Nah, jadi mekanisme peredaran darah manusia adalah proses pergerakan darah yang berkelanjutan di dalam tubuh melalui pembuluh darah dengan bantuan jantung sebagai pompa utama. Nah, sistem ini tuh bertujuan untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan racun. Nah, organ yang terlibat yaitu ada jantung, pembuluh darah, kemudian darah. Nah, untuk pembuluh darah ini ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, untuk pembuluh arteri itu fungsinya membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian untuk vena membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Kemudian kapiler menghubungkan arteri dan vena serta tempat terjadinya pertukaran zat di jaringan tubuh. Plasma darah. Plasma darah ini fungsinya buat menyalurkan nutrisi, hormon, dan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian komponen yang kedua itu ada trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya buat pembekuan darah ya guys. Kemudian komponen yang terakhir itu ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini tuh dibagi menjadi 3 juga. Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, mereka bertiga ini tuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau eritrosit ini fungsinya buat menyalurkan oksigen atau biasa dipanggil sel darah merah. Nah, ini tuh juga mengandung hemoglobin. Kemudian ada leukosit. Nah, leukosit ini fungsi utamanya itu buat supaya kita terhindar dari beberapa penyakit yang masuk ke tubuh kita. Kemudian kalau trombosit ini fungsinya buat pembekuan darah. Seperti itu ya guys. Selanjutnya kita bahas organ jantung ya guys. Nah, ini merupakan jantung manusia. Jadi jantung manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian atrium kanan, yaitu di bagian kanan jantung yang atas, itu namanya atrium kanan. Nah, atrium kanan ini biasanya banyak mengandung karbon dioksida ya guys. Jadi setelah dari atrium kanan itu turun ke bagian jantung yang namanya ventrikel kanan. Di bagian bawah kanan itu namanya ventrikel kanan. Itu juga masih banyak mengandung karbon dioksida sebelum disalurkan ke paru-paru. Nah, disalurkannya melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, setelah dari paru-paru itu darahnya masuk ke yang namanya bagian atrium kiri. Nah, ini bagian atrium kiri ya guys. Nah, atrium kiri itu biasanya banyak mengandung oksigen karena berasal dari paru-paru. Jadi bagian sini tuh banyak mengandung oksigennya. Kemudian setelah dari atrium kiri itu biasanya turun ke bagian ventrikel kiri. Nah, bagian bawah kiri itu namanya ventrikel kiri. Nah, itu juga masih banyak mengandung oksigen sebelum disalurkan ke seluruh tubuh ya guys. Jadi biasanya disalurkannya itu lewat aorta, pembuluh darah arteri yang paling besar namanya aorta. Nah, kemudian setelah itu juga ada di jantung itu ada pembuluh darah. Ini namanya pembuluh darah vena cava. Nah, pembuluh darah ini tuh menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi dari seluruh tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida itu disalurkan melalui vena cava ini. Kemudian dimasukkan ke atrium kanan. Ini jadi dari ada dua bagian vena cava atas dan vena cava bawah. Jadi darah yang berasal dari tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah itu melalui vena cava ini. Makanya terdapat dua jalur atas dan jalur bawah. Nah, kemudian di bagian sini tuh ada
yang namanya arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini yang menyalurkan darah yang kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan tadi disalurkan ke paru-paru gitu. Jadi kan biasanya kan arteri kan fungsinya buat menyalurkan darah yang kaya oksigen ya. Tapi kalau arteri pulmonalis ini yang banyak mengandung karbon dioksida, kemudian disalurkan ke paru-paru. Arteri pulmonalis. Kemudian selain itu juga ada yang namanya pembuluh darah vena pulmonalis. Nah, ini vena pulmonalis ini menyalurkan darah yang kaya oksigen. Yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke jantung bagian atrium kiri. Nah, kenapa vena pulmonalis ini ada 2 jalur? Nah, karena paru-paru juga ada 2, ada bagian kanan dan bagian kiri. Makanya vena pulmonalis ini juga ada 2 jalur, ada jalur kanan dan jalur kiri. Untuk memasukkan darah yang kaya oksigen menuju ke jantung, tepatnya di bagian atrium kiri, gitu ya guys. Nah, selanjutnya itu ada bagian jantung aorta. Nah, aorta ini merupakan pembuluh arteri yang terbesar. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya aorta ini untuk mengalirkan darah dari jantung yang banyak mengandung oksigen itu buat disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, makanya ini besar karena juga membutuhkan tenaga yang besar agar bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi, aorta ini mengandung banyak oksigen buat disalurkan ke seluruh tubuh. Itu ya guys. Berikut merupakan ilustrasi dari peredaran darah manusia. Nah, ini merupakan peredaran darah manusia, diilustrasikan seperti ini ya guys. Nah, yang warna merah itu diilustrasikan sebagai arteri dan biru ini sebagai venanya, dan yang cabangnya itu kapilernya. Nah, ini adalah proses dari peredaran darah manusia yang ada di jantung, yang berawal dari darah yang kaya oksigen masuk melalui vena pulmonalis. Nah, ini tuh yang berasal dari paru-paru, kemudian masuk ke atrium kiri. Setelah ke atrium kiri, kemudian turun ke ventrikel kiri, gitu. Nah, setelah dari ventrikel kiri, itu darah mengalir melalui aorta ya guys. Ini namanya aorta. Setelah dari aorta ini tuh kemudian mengalir ke seluruh tubuh untuk dibagikan ke organ-organ lainnya. Nah, ini tuh namanya pembuluh darah arteri yang mengandung banyak oksigen. Nah, kemudian di kapiler ini terjadi pertukaran gas. Nah, ini tuh yang namanya pembuluh kapiler. Nah, setelah itu ini ada pembuluh darah vena yang membawa darah kaya karbon dioksida menuju ke jantung melalui pembuluh vena cava yang menempel di jantung tadi yang udah dijelasin. Itu ya teman-teman. Nah, setelah itu masuk ke yang namanya atrium kanan. Setelah dari atrium kanan, kemudian turun ke ventrikel kanan. Itu. Nah, ini ventrikel kanan. Nah, kemudian naik masuk melalui arteri pulmonalis.
Nah, berikut tadi adalah proses peredaran darah manusia. Begitu. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.